Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Amsal pasal yang ke-21 ayat yang kedua. Demikian kata firman Tuhan. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Tema renungan saat ini ialah saat Tuhan menguji hati kita. Setiap orang yang hidup di muka bumi ini pasti menghadapi yang namanya ujian kehidupan. Tidak lepas dari saya dan saudara juga, walaupun kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus, kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus, namun saya dan saudara tetaplah bagian dari kehidupan ini, sehingga saya dan saudara perlu untuk tetap mengalami yang namanya ujian hidup. Sebab ujian dari kehidupan ini diizinkan oleh Tuhan terjadi supaya saya dan saudara membuktikan bahwa kebenaran yang dari Tuhan itu hidup di dalam saya dan saudara. Pertanyaannya adalah, kapan Tuhan menguji hati saya dan saudara? Ujian hidup itu sesungguhnya hanya dua. Yang pertama namanya kesulitan hidup. Dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ketiga, ada sebuah pelajaran penting di sana, demikian. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Kita diuji dengan kesulitan hidup yang berwujud rasa sakit, kekurangan, keterbatasan, bahkan mungkin sampai kepada ketidakberdayaan. Namun tujuan akhir dari ujian ini adalah untuk menghidupkan suatu kekuatan di dalam hati kita, kekuatan untuk tetap bersyukur, kekuatan untuk tetap percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi, setiap rasa sakit, kesulitan, kekurangan, dan apapun juga yang disebut dengan keterbatasan hidup datang dalam hidup ini untuk menguatkan saya dan saudara, untuk mengalami kebaikan Tuhan, untuk menunjukkan kebesaran Tuhan. Dan yang kedua, ujian itu namanya kelimpahan. Dalam 2 Tawarik 32 ayat 31, di sana juga ada sebuah kisah yang penting menjadi pelajaran buat kita. Demikianlah juga ketika utusan-utusan Raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobanya, supaya diketahui segala isi hatinya. Ujian yang namanya kelimpahan ini bisa berwujud berkat, mujizat, prestasi yang hebat. Bisa jadi sama seperti kesulitan hidup. Kelimpahan ini juga kita alami dalam waktu yang panjang. Kita menikmati kelimpahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Namun sesungguhnya kelimpahan itu juga menjadi ujian tersendiri buat saya dan saudara. Hizkia gagal di dalam ujian kelimpahan ini. Dia gagal karena dia menjadi sombong dan memamerkan kekuatannya. Dia mengatakan bahwa semua yang ada padanya itu karena dia hebat, karena dia mampu. Namun saya dan saudara akan menang melewati ujian yang namanya kelimpahan ini ketika saya dan saudara tetap rendah hati. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya dan saudara hari ini menghadapi ujian hidup, baiklah kita mengingat apapun bentuk ujian hidup, ujian hati yang sedang Tuhan izinkan, mari kita mengeluarkan senjata iman yang benar. Yang pertama namanya ucapan syukur, dan yang kedua namanya kerendahan hati. Dua-duanya berjalan bersama-sama, seiring sejalan dengan perjalanan iman kita.
Dan demikian kita berkemenangan dari hari ke hari, mengalami berkat Tuhan, mensyukurinya, dan menikmati kebahagiaannya di dalam berkat yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena Engkau mengasihi kehidupan kami, karena Engkau menyediakan segala yang terbaik dalam kehidupan kami. Kalaupun Tuhan izinkan banyak ujian terjadi dalam hidup kami hari ini, semuanya untuk menunjukkan kepada kami bahwa Tuhan yang kami layani, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup dan berkuasa, Allah yang dahsyat dan hebat. Dan segala puji hanya bagi Engkau saja ya Tuhan. Kami percaya, kalaupun hari ini kami sakit, kami pasti sembuh. Kalaupun kami saat ini mengalami kekurangan, Tuhan sedang menyediakan kelimpahan yang luar biasa. Kalaupun hari ini Tuhan mengizinkan kami dalam keterbatasan untuk memberikan kepada kami kelegaan yang hebat, kemuliaan yang besar, yang kami patut mensyukurinya dan memuliakan Engkau. Makasih untuk hari yang Kau berkati ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati saya dan saudara. Sampai bertemu dalam kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.